Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Lilis Nuraini, Mega Safitri, Siti Awaliyah, dan Sri Mulyani, yang akan membahas judul materi yang sudah tertera di slide sebelumnya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercaya oleh anggota, calon anggota, atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah. Yang pertama, bagi bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman, pembiayaan, atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Yang kedua, bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif. Uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu, atau di bawah bantal yang menganggur. Dan yang ketiga, bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume uang yang beredar. Penggunaan dana. Penggunaan dana adalah kegiatan menjual kembali dana yang telah didapat dari kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan dari pengalokasian dana adalah mendapatkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Jenis-jenis alokasi penggunaan dana bank yang pertama, primary reserve atau cadangan primer, yang kedua, secondary reserve, cadangan sekunder, dan yang ketiga, loan portfolio. Materi terakhir, risiko yang ditanggung oleh bank, yaitu meliputi risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua, risiko kredit, yaitu risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman pada masyarakat. Yang ketiga, risiko investasi, yaitu akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil yang berbasis profit and loss sharing. Yang keempat, risiko operasi, yaitu risiko yang dihadapi yang berkaitan dengan kebijakan penghimpunan dana dan penggunaan dananya dalam rangka memperoleh penerimaan yang saling berkaitan. Yang terakhir, risiko fidusiari, yaitu risiko yang dihadapi bank karena memberi jasa perwaliamatanan kepada nasabah perorangan atau badan.